tetapi menabrak nilai syariat, saya lagi pusingin sudut pandang manusia atau sudut pandang Allah. Pasti kebanyakan kita sedang memusingkan sudut pandang manusia, sehingga blunder. Bagaimana bisa seperti tadi kita mau main nih, kita mau main bola tapi pakai peraturan bulu tangkis, bingung. Yang utama dan paling utama, maka tempatkanlah urusan pemikiran tentang Islam kita sebagai muslim, karena Islamlah yang mengatur kita sebagai manusia. Banyak sekali, dan itu perlunya kita kemudian menimba ilmu. Bagaimana yang kita tahu sekarang ini cuma tentang ibadah makhluk saja, ibadah cuma ritual kita sendiri kepada Allah. Sementara Islam, saya suka menganalogikan begini, Islam itu mengatur seluruh kehidupan manusia di muka bumi ini. Artinya semua ilmu ada di Islam. Kalau kita bicara mendekat dengan agama itu hanya terkait ibadah ritual saja, maka seperti skupnya kita sedang berada di rumah, sementara Islam itu ada di seluruh dunia. Batas dari pagar rumah kita adalah keluar, nama ibadah muamalah dalam Islam. Bagaimana urusannya manusia berhubungan dengan manusia adalah ibadah muamalah. Nah, kalau kita sandarkan urusan keputusan hidup kita kepada aturan-aturan Islam, maka setiap detik keputusan, setiap langkah kita yang berdasarkan dari keputusan itu, maka sesungguhnya itu adalah ibadah. Begitu juga sebaliknya. Setiap kita memutuskan sesuatu di dalam hidup kita yang bukan bersumber dari aturan Islam, maka selama kita menjalani kehidupan itu, sesungguhnya kita adalah orang-orang yang tersesat. Maka nggak heran tuh orang-orang yang dulu saya trainingin untuk mendapatkan kesuksesan di dunia, makin sukses semakin tersesat. Karena ternyata keputusannya salah. Mau goals, kita ini udah di framing gitu ya, sama cara berpikir yang bukan bersumber dari Al-Quran dan hadis. Saya tanya, kalau orang pintar menurut Bapak kira-kira gimana Pak? Yang IQ-nya tinggi, kira-kira begitu ya Pak? Kira-kira begitu. Padahal itu adalah standar yang dibuat tahun 1900 oleh psikologi Prancis untuk masuk ke dalam kampus universitas. Kebetulan Einstein yang lahir di terakhir 1800-an, di tahun 1800-an akhir, mengikuti tes itu masuk ke dalam kampus. Nah, standar kecerdasan itu kemudian diadopsi sampai dengan sekarang, dan itu dipakai menjadi nilai yang membuktikan kecerdasan seseorang. Jadilah namanya IQ. Sekarang saya tanya, kalau begitu, ternyata kita sudah dikelompokkan dengan cara berpikir yang sesat. Sehingga begitu ada yang IQ-nya rendah, maka sudah setengah hidupnya sudah hilang, karena dia merasa dia bodoh dan sudah terframing otaknya. Setiap kali dia ingin mendapatkan sesuatu, dia selalu akan mensugesti otaknya, saya ini bodoh, saya ini bodoh, karena IQ saya rendah. Saya tanya, waktu ada seorang tukang bangunan lagi membangun rumah ya, kemudian dia sedang mengerjakan itu dengan sangat apik, dan dia adalah orang pekerja kantoran yang biasa bekerja di manajemen sana. Di dalam keilmuan nyemen gitu ya, ngebata, master tembok, yang lebih cerdas tukang itu atau kita? Tentu tukang itu. Begitu juga sebaliknya di manajemen, dia juga nggak ngerti apa-apa, dia lebih ngerti. Jadi tidak ada sebenarnya standar kecerdasan, tergantung sudut pandangnya. Jadi dulu saya ajarin orang NLP, Neuro Linguistic Programming itu, bahkan sampai ada orang yang ngambil sertifikasi untuk NLP itu, ternyata nggak kepake gitu. Begitu saya dalami ilmu muamalah, ternyata nggak pakai. Nah, jadi standar kecerdasan balik tadi, ternyata tidak ada standar kecerdasan di dalam Islam. Jadi yang menjadi standar dalam Islam apa? Kata Allah hanya melihat satu kepada manusia, ketakwaan. Yang semua manusia bisa melakukan itu. Semua manusia bisa melakukan itu. Ya, sekarang bayangkan kalau gitu kita di framing. Tujuan hidup kita dulu ini karena di dalam masjid,
saya tanya mau ya tujuan hidupnya apa? Dapat ridho Allah ya. Coba kalau saja kita di dalam ruang seminar, tujuan hidup apa? Sukses, bahagiain anak istri gitu. Oh, mau jalan-jalan ke sini lah macam-macam. Beda tuh tujuannya. Seketika berubah. Saya juga bingung. Musiman ya ternyata. Nah, kebanyakan manusia tujuan hidupnya adalah ingin sukses, kaya. Karena dia percaya dengan kesuksesan, kekayaan itu bisa memberikan kebahagiaan untuk dia. Ya, maka dia berpikir bagaimana supaya bisa kaya. Kalau mau kaya maka punya bisnis yang bagus atau kerja yang bagus di tempat yang bagus, gaji supaya nanti besar. Oke, kalau gitu gimana caranya supaya bisa dapat pekerjaan yang bagus? Sekolah di tempat yang bagus. Oke, gimana kalau begitu supaya bisa supaya yang di tempat yang bagus? Belajar dari mulai awal yang bagus supaya nanti masuk ke kampus yang bagus, kemudian lulus dapat pekerjaan yang bagus dan seterusnya supaya bisa punya uang. Ya? Dan kira-kira kalau ternyata sukses buat hanya sekedar materi itu, Allah Maha Adil nggak ya? Kan enggak. Dan banyak orang terjebak, ikutin itu rumus itu karena ingin mendapatkan kebahagiaan. Dia ikutin, dia lakukan segala cara untuk menyekolahkan anak di tempat yang bagus karena dia tahu, dia yakin di tempat yang bagus itulah dia bisa membawa anaknya di kampus yang bagus itulah bisa membawa anaknya sukses. Dia paksain gimana pun caranya, kemudian mau nyogok deh, atau mau nitip sama teman, nitip deh sama teman. Di anaknya ini dibawa ke pekerjaan yang bagus. Dan dari pekerjaan yang bagus itu, bagaimana caranya supaya dia bisa mendapatkan harta yang banyak. Dan terus begitu. Saya suka menyebut ini perangkap tikus ini. Kayak lihat tikus ya, tikus lari-lari di dalam circle-nya gitu ya, lari terus, nggak ada berhentinya. Maka Nabi ini yang mengatakan dalam hadis, barang siapa bangun di pagi hari hanya memikirkan dunia, sungguhnya saya kasih 4 penyakit. 4 penyakit itu keempat-empatnya adalah dia akan disibukkan dengan dunia sampai habis waktunya, dan dia akan dibingungkan dan dia tidak akan pernah terpuaskan, dan dia hanya mimpi. 4 penyakit itu Allah kasih. Barang siapa yang bangun pagi cuma mikirin dunia, ya. Jadi orang udah kerja di dunia gitu ya, dan dia dapetin itu, dia sukses di usianya, atau ada yang kurang lebih dia senang dengan pencapaian dunianya, dan ini begitu pensiun. Ya, waktu saya latih retire-nya orang-orang yang mau pensiun ya Pak ya, dulu ya, saya tanya, mereka bingung menghadapi masa pensiun. Begitu dia pensiun, ternyata hidupnya jauh berubah. Yang rumah besar mulai ngeluh. Dia bilang, dulu saya muda pengen rumah besar-besar, tapi sekarang rumah besar kok ya kayaknya sulit ya, nyapunya aja bingung, mau pakai pembantu, gaji udah sedikit, ya, dikerjain sendiri, pinggang udah sakit, ya, jadi berubah ternyata tujuan hidupnya. Dan semakin kesini ngelihat anaknya sukses, dan saya sepi di rumah, anak-anak gak ada. Anak-anak kerja, kok kayak gini ya? Sampai ini saya punya saudara, ini cerita real. Saya punya saudara, anaknya 4 sekolah di luar negeri, S3. Ya. Salah satu dekat sini nih, kerja sama Bapak Inas, ngurusin energi terbarukan, sepupu saya itu. Ya, bapaknya sekarang tinggal sendiri di Bandung. Bapaknya dulu di Chevron Pak. Dulu namanya apa? Chevron itu Caltech ya, bukan baru. Begitu pensiun ngeluh sebelum-belumnya, ngeluh. Karena dia cuma sendiri di rumah besar, rumahnya sendiri, anak-anaknya di luar negeri yang hidup. Sampai dia bilang, aduh kok kayak begini ya. Dan percaya nggak percaya, orang akan menyesal itu nanti setelah masuk ke dalam kubur. Makanya dalam hadis, begitu kamu menyesal dan kamu ingin kembali, sungguhnya tidak akan bisa. Jadi penyesalannya itu nanti. Nah kita mulai sekarang kalau gitu, apa yang perlu dibenahi setelah yang pertama tadi? Setelah yang pertama kita selalu tempatkan urusan agama ada di pancing, di posnya, di pemikiran kita dan di hati kita. Karena yakin Pak, agama itu pastinya akan membawa ketenangan,
tenang pemikiran dan tenang hati. Jadi kalau dekat dengan agama itu tidak menenangkan pikiran dan hati, maka ada yang salah dari situ. Pasti ada yang salah. Kalau orang dekat dengan agama tapi masih gemerungsung gitu bahasanya, uring-uringan sama permasalahan dunia, pasti ada yang salah. Antara pemikiran yang salah atau hati yang salah. Karena dekat dengan agama itu memberikan ketenangan pikiran dan ketenangan hati. Itu janji Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, kok kita nggak gitu? Karena apa? Karena kita menempatkan goals dalam hidup kita yang bukan Allah suruh. Jadi apa yang Allah suruh? Kita boleh nggak kaya? Boleh. Kerja boleh nggak? Boleh. Kita berumah tangga boleh nggak? Ya boleh. Kita harus menikmati dunia ini karena dunia ini punya hak buat kita nikmati. Kita ikhtiarkan dunia ini dengan maksimal. Memang kewajiban kita mengikhtiarkan dunia ini dengan maksimal. Dan sesungguhnya tidak akan berpengaruh sama seberapapun besar ketawakalan kita kepada Allah. Tidak ada pengaruhnya. Seorang muslim yang taat, ikhtiarnya maksimal, tawakalnya maksimal. Makanya dalam hadis katakan, kejarlah dunia seakan-akan kamu hidup selama-lamanya. Kejarlah akhirat seakan-akan kamu mati esok hari. Maksudnya gimana ya? Kejar dunianya maksimal, akhiratnya pasti maksimal juga. Harus maksimal juga. Gimana caranya? Yang kedua, selalu jadikan setiap keputusan kita, memutuskan apapun dengan tujuan apapun, bahwasanya tujuan itu adalah hanya wasilah untuk mendapat ridho Allah. Wasilah, perantara, bukan ending, bukan wasilah. Ya saya ngerti, kita prakteknya gimana? Saya analogikan gini, ya. Contoh yang paling dekat lah adanya, menikah gitu ya. Kita menikah dengan istri, kita memutuskan memilih istri dulu berdasarkan selera kita atau berdasarkan atau berdasarkan sudut pandang dari Islam. Pasti kebanyakan karena selera kita. Oh ini aku suka orangnya nih, tipe gua banget nih, tipe gua banget nih perempuan nih. Oh dia manis, oh dia cantik kan gitu. Karena Islam nggak ngomong gitu. Sesungguhnya yang namanya menikah di dalam Islam, nalurinya ya adalah berkembang biak naluran manusia. Makanya menikah itu tidak bisa menjadi dakwah. Karena bagaimana kita memilih nih pasangan hidup kita yang akan mempersiapkan anak-anak kita menjadi investasi terbesar dalam hidup kita. Karena anak-anak ini akan mendoakan kita. Maka pilihlah orang yang kira-kira bisa membawa anak-anak kita menjadi anak-anak yang akan selalu mendoakan kita. Itu standar dalam Islam. Tapi standar kita, wah dia cantik nih, tipe gua nih. Akhirnya kita menikah. Nah, itu sudah salah satu. Ternyata kita tidak menempatkan standar yang salah. Tapi sudah telanjur, nggak apa-apa. Akhirnya makin lama karena dimulai dengan cara yang salah dalam pernikahan, makin lama sudah mulai hilang rasa-rasa itu. Konflik semakin banyak. Setiap ada konflik, wah mama kamu tuh jangan kayak gitu, papa tuh nggak suka kalau kamu kayak gitu. Waktu kita ngomel begitu sama istri kita, berarti kita sedang taruh standarnya manusia, keinginan kita, karena keinginan kita, bukan standarnya Islam. Karena apa? Apa yang Islam minta? Waktu kita bersabar, pikirkan bersabarnya kita karena mencari pahala ridho untuk mendapatkan ridho Allah. Bukan melihat istri kita, bukan. Waktu istri itu sedang melayani kita dengan maksimal, seburuk apapun suaminya selama dia masih sholat, bersabarnya dia adalah untuk mencari ridhonya Allah. Karena melayani suami itu hanya wasilah untuk mencari ridhonya Allah. Jadi bapak-bapak semua cari kerja capek-capek ini jangan dibebani, karena ini cuma wasilah. Wasilah untuk apa? Untuk mencari ridhonya Allah dari pekerjaan ini. Jadi jangan kotori pekerjaan yang bapak sedang lakukan atas dasar keinginan pribadi, jangan. Sehingga nanti hasilnya akan jadi salah. Hasil salah bisa dilihat dari mana? Biasanya kita tidak mendapat ketenangan, anak-anak kita susah diatur. Itu karena satu hasil yang salah. Saya mengalami itu.
Saya mengalami begitu saya hijrah, ternyata saya mendapatkan ketenangan yang Allah janjikan. Ternyata memang harus dibongkar semua. Nah, kita boleh bekerja, tetapi bekerja itu hanyalah wasilah. Kita boleh kaya, tetapi kaya itu hanyalah perantara untuk mendapat ridho Allah. Karena dari kekayaan itu kita bisa sedekahkan, membantu para pendakwah, bisa sedekah sama yatim, bisa sedekah kepada banyak hal, ya. Dan porsinya harus lebih besar daripada urusan kesenangan kita. Sekarang ini saya suka khawatir kalau saya kesenangan saya lebih dominan daripada penggunaan dakwah. Oh, saya nggak mau, ya. Karena saya nggak mau kemudian mengotori hal-hal yang saya sudah tinggalkan sampai dengan titik ini, ya. Jadi kalau semuanya wasilah, dalam hidup ini semuanya wasilah, bekerja, ya, punya harta, ya, maka hidup akan lebih enteng dan kita sadarkan sesuai dengan standar apa yang Islam mau. Bekerja di tempat yang bagus atau jabatan A atau jabatan B, ada yang besar jabatannya, ada yang kecil jabatannya, apakah menjadi standar bagi Islam? Yang tidak. Yang menjadi standar adalah bagaimana bekerja dengan sebaik-baiknya. Waktu kita tidak bekerja dengan tidak baik, maka kita sudah sedang menjolimi itu sama yang memberi pekerjaan kepada kita. Sedang menjolimi. Nah, makanya jangan sampai kemudian begitu. Nah, kalau kita setiap keputusan-keputusan kita sadarkan kepada yang bukan daripada Islam, maka sesungguhnya itulah yang akan membawa kita kepada kesesatan. Dan sebaliknya, kalau kita selalu dalam keputusan kita sadarkan sama apa yang Islam mau, peraturan apa yang Islam anjurkan, maka sungguhnya itu yang akan membawa kemenangan kita di dunia dan di akhirat. Ya, sehingga saya dapat sesi berapa lama ya, sampai jam 1 ya. Ya. Bisa maafin saya ya, karena waktunya sangat singkat. Ya. Mudah-mudahan ilmu yang singkat ini bisa jadi keberkahan